Kita lanjutkan kajian kita mengenai puasa. Sudah 4 kali kita membicarakan masalah puasa, dan bolehlah kita mengambil kesimpulan bahwa puasa itu lebih menekankan tingkat ketakwaan dalam kejiwaan. Dia akan terjadi saling menguatkan antara ketakwaan yang dibentuk dari struktur yang ada dengan ketakwaan dalam hati kejiwaan. Saling menguatkan itu karena dia akan berlangsung lama, bertahun-tahun, ya. Kalau kita sudah berumur 70 berarti sudah 60 tahun puasa, gitu ya. Puasa itu sendiri akan mempertajam, memperdalam jiwa kita, gitu ya. Kita sudah bicarakan penutup ayat, di mana penutup ayat itu menunjukkan tingkat ketinggian yang ingin kita capai. Antara lain, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Dan bersyukur itu maqam tertinggi, ya. Dia melampaui tawakal, melampaui sabar, melampaui tawadu, melampaui ridho, karena makom yang tertinggi. Kemudian dalam ayat selanjutnya, la'allahum yarshudun, agar kamu memperoleh petunjuk pada jalan yang lurus. Kita sudah bicarakan bagaimana arti yarshudun, ya. Rasyidun antara, saya sering membicarakan antara orang senang menyanyi dengan penyanyi, ya. Dan sudah menjadi keyakinan bahwa setiap kata itu, apalagi kata-kata itu mengandung makna tertentu, akan dijelaskan oleh Al-Quran sendiri, ya. Kita sudah mendapat penjelasan dari yarshudun itu dari ayat surah Al-Hujurat ayat 7, ya, di mana Allah membangkitkan kecintaan kita kepada iman, dan iman kita dibuat menjadi indah. Sebaliknya, benci terhadap kekafiran, kemunafikan, kedurhakaan. Mereka itulah orang yang rasyidun, ya. Banyak di dalam Al-Quran itu sendiri pertanyaan-pertanyaan yang diberi jawaban oleh Allah SWT. Misalnya kata yuqimunas shalah, itu dia memakai fi'il mudhari yang akan, ya kan? Dia akan, artinya baru akan, ya. Setahap dia akan sholat. Tapi kalau sudah orangnya sudah ajak, aqamas shalah, pakai fi'il madi, ya, sudah ajak, aqamas shalah. Kemudian ada doa, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ada doa, ya, dalam surah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati innaka. Ya Allah, jadikan aku pesolat. Bukannya lagi akan sholat, pesolat, orang yang mensolat. Nah, ditemukan lagi untuk mencapai pesolat itu di dalam surah An-Nisa.
orang-orang yang betul memahami antara lain Quran yang secara mendalam, terbuka pengertian-pengertian itu, ya. Mari kita bahas takwa dalam arti katakanlah vertikal dengan horizontal, ya. Kunci katanya adalah inna akramakum innallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa, ya. Itu membuka, ya, membuka pikiran. Jadi sudah bertahun-tahun saya memikirkan bagaimana melihat pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, berarti ada yang paling rendah gitu. Ada yang bertahap-tahap. Itu lama, ya. Sesudah menemukan 1, 2, ketemu 3, ketemu 4 gitu, ya. Yang membuat kita semakin yakin bahwa itu ada. Kemudian ditemukan lagi perilaku antara. Jadi antara 1 dengan 2 itu ada perilaku antara. 2 sama 3 ada perilaku antara. 3 sama 4 ada perilaku antara. Ditemukan lagi. Kemudian ditemukan lagi status hati, ya, satu hati. Yang nomor 1, 2, 3 ada, saling melengkapi, ya. Mari kita bahas insyaallah di dalam 15 hari ke depan rampung semuanya sehingga kita paham secara utuh puasa itu bagaimana, ya. Ini tidak lepas dari tingkat ketakwaan yang mendasar. Mengapa Allah menceritakan ketakwaan itu pada ayat-ayat pertama dalam surah Al-Baqarah? Ayat 1 sampai 5 itu dasar, ya, pendasi yang kita bisa melihat ke atasnya, ya, ke atasnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab, tidak ada keraguan lagi, petunjuk bagi orang yang takwa. Oh, artinya inilah petunjuk bagi yang takwa. Kalau ayat pertama, ya, pokoknya yang di awal-awal lah. Cara orang menulis biasanya kalau menulis itu kalimat-kalimat awal itulah yang menunjukkan isi buku itu. Nah, gitu kan? Jadi kita yakin bahwa kitab Al-Quran ini, ya, maka disebut Alkitab, bukan Al-Quran. Dia tidak sebut Al-Quran, Alkitab. Fondasi bagi orang-orang yang petunjuk bagi yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya kepada yang ghaib. Ini terusannya. Setelah kita baca, sering kali baca sampai habis, ulang lagi baca sampai habis. Inilah kunci kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantinya, ya, akan berjalan seperti itu, menjadi orang yang tawakal, menjadi orang yang mencari ridhonya Allah, orang yang tawadu, orang yang takut, ya, akan kita jumpai, ya, ayat-ayat selanjutnya. Kemudian wa yuqimunas shalah, yang bersalat. Nah, ini pakai fi'il madhi, akan, ya, akan sembahyang. Terus katakanlah ini present continuous tense, ya, fi'il madhi itu present continuous tense yang sedang akan datang dan akan berlangsung, ya. Nah, perjalanannya
dalam membaca Al-Quran ada sekitar belasan atau 20 lebih ayat Al-Quran yang akan mengantarkan kita pada situasi yang paling tinggi. Ayat selanjutnya, ya, ayat-ayat selanjutnya mengantarkan kita kepada kondisi sholat yang khusyuk. Jadi tujuan kita sampai akhir kita, sampai hayat kita, sholat khusyuk yang ingin kita capai. Apakah bagaimana sholat khusyuk? Tidak tahu kita. Pokoknya semakin asik, ya, sholat itu semakin asik. Dengan ilmu yang ada, kita sujud sampai karena dalamnya pengetahuan itu, kening kita lengket. Karena ilmunya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sampai lengket waktu sujud itu dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Tapi ada yang menghibur kita, wa bihamdihi, ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, menghibur, ya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang berinfak. Tadi yang dibaca Imam tadi, bahwa orang yang kikir, orang yang lepas dari rasa kikir, itulah yang orang akan sempurna dan melakukan qardon hasanah, suatu infak yang sangat tinggi nilainya. Jadi infak itu punya tujuan akhir, ya, sampai bertingkat-tingkat. Sehingga kita berinfak itu punya kesadaran, ya, punya kesadaran. Saya menemukan satu ayat bahwa kesadaran berinfak itu karena Allah memberikan kemampuan pada kita, itu jauh nilainya lebih tinggi daripada apa yang kita sudah lakukan, ya, artinya dengan ilmunya. Kemudian wa mimma wa yu'minuna bima unzila ilaika, dan percaya pada kitab yang diturunkan kepadamu, artinya ke Al-Quran. Saya sudah sampaikan kemarin, tujuan kita membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, tujuannya terakhir adalah semoga kita diwariskan Al-Quran kepada kita. Di dalam surah Fatir ayat 32, siapa yang akan diwariskan Al-Quran kepada kita? Adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dipilih. Di situ ada ayat-ayatnya menjelaskan, sebetulnya kita tahu nanti kalau kita termasuk orang seperti itu, ada penjelasan di situ, ya, sehingga kita merasa ada yang kita hasilkan. Kemudian terhadap kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, Injil dan sebagainya, ini sebetulnya landasan dari jihad. Nanti sedikit sekali dalam surah Al-Baqarah mengenai jihad itu, ya, akan dijelaskan dalam ayat dalam surah-surah yang 47, ya, 48, dikit sekali yang di awal, dikit sekali. Cuman ada kata kunci, doa kunci yang terakhir dalam surah Al-Baqarah, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mengapa doa itu terakhir sekali, ya, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, engkaulah pelindung kami, ya, tolonglah kami di dalam menghadapi orang-orang kafir. Ayat terakhir.
Jadi punya kesan kita bahwa terakhir itu adalah jihad, perjuangan. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, dan percaya kepada hari akhirat. Percaya yuminun menjadi yakin, yuqinun. Nah, itu proses dalam perjalanan kita mengenai akhirat itu harus percaya, ilmu yakin. Jadi ada 3 kepercayaan gitu. Ainul yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau mengenai akhirat harus dengan ilmu yakin dan hakul yakin. Jangan ainul yakin, jangan lihat dulu baru percaya. Kemudian ditutup dengan ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang selalu diberi petunjuk oleh Allah, oleh Tuhan mereka. Ya. Allah itu proses. Ya. Jadi kalau saya teliti dalam Al-Quran itu satu petunjuk-petunjuk ya, petunjuk di dereng petunjuk 1, 2, 3 terus. Ada yang jelas petunjuk itu. Tapi pada tahap yang lebih tinggi enggak jelas. Enggak jelas itu merupakan suatu petunjuk. Hanya ditangkap oleh orang yang ngerti bahwa itu petunjuk. Nah, itu ya cara Al-Quran dulu gitu. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapat kemenangan. Maka oleh Rasulullah dijadikan ini wirid supaya paham, supaya meresap. Kalau kita ini wirid ya bisa dapat pahala pagi sore, kan dibaca pagi sore. Padahal pesan Rasulullah itu wirid itu artinya perlu dipahami. Itulah ya. Jadi kalau sudah sholat, jadi ada 2 kategori di dalam 5 ayat itu. 1, ibadah-ibadah yang kelihatan, ya seperti sholat, infak, baca Quran. Selanjutnya yang lain-lain itu ya mengatakan la raiba fihi, tidak ada keraguan lagi. Itu perlu proses itu. Itu untuk tidak ragu lagi ya. Kemudian percaya kepada gaib, kemudian percaya kepada akhir akhirat, kemudian petunjuk-petunjuk itu gaib semua. Nah, dia jelas 3, hanya Quran, sholat dan infak. Nah, setelah itu tingkat dasar, maka menuju tingkat 2. Saya kira nggak cukup waktu. Oh ya, kita ya. Tingkat kedua yaitu ayat Al-Baqarah 177. Ya, 177. Ayat ini sebenarnya dua arah, ya, 2 arah. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan menjadi orang yang menuju siddiqin. Ada 2 penutupnya, ya. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar. Shadaqu itu kata kerja, orang yang disebut siddiqin, ya, yang dikaitkan dengan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat. Siapa? Dihubungkan dengan surah An-Nisa ayat 69. Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Ya. Mari kita baca sepintas ya. Ini merupakan
kerangka ilmu ya, ilmu yang harus kita pahami ya, diberikan clue-cluenya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra. Kebaikan bukanlah menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur, tetapi kebaikan ialah. Jadi ada yang menafsirkan bahwa ini pergulatan antara orang Yahudi dengan orang Islam ya. Pada waktu pertama kali kiblat menghadap Baitul Maqdis Baitul Maqdis, terus berubah ke Mekah. Gitu. Itu jadi sindiran. Kemana orang Islam itu sekali ngadap ke Baitul Maqdis, sekali ngadap ke Mekah. Gitu. Ya. Ada juga yang nafsirkan sholat itu nggak cukup, gitu. Sholat itu nggak cukup. Nah, itu ya. Apa kebaikan? Man amana billah wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada malaikat, kepada kitab-kitab dan para nabi. Menyangkut iman, menyangkut iman. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa firqa. Dan memberikan harta infak, menyangkut infak, menyangkut syariah dan sebagainya ya. Kemudian wa aqamas sholata wa ataz zakah. Nah, ini pakai fi'il madi, mantap, sholatnya mantap, waqamas sholat, sudah didirikan, nah, gitu. Dan berzakat, sudah memberi zakat. Ini menyangkut syariat. Ya, gitu. Wal mufu bi'ahdihim idza ahadu. Orang yang menepati janjinya, menunaikan janjinya apabila dia berjanji. Ini akhlak yang paling mulia. Akhlak berhubungan dengan manusia lainnya, berhubungan dengan makhluk-makhluk lainnya, gitu ya. Orang berjanji, menepati janji apabila ini mewakili akhlak. Nah, itu. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Nah, ini was-sabirin, orang yang sabar ya, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan perang, melambangkan tingkat yang saya uraikan tadi ya. Dalam percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu menimbulkan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi itu syukur, kemudian sabar, tawakal, takwa, taubat, tawadu, ridho ya. Segala sesuatu yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan lahir dari situ ya. Nah, ulaikal ladzina shadaqu, dua ini. Mereka itulah orang yang benar dan mereka itulah orang yang takwa. Jadi dua, fungsinya jadi dua. Jadi orang yang menuju siddiqin, orang yang benar tuh, yang kita artikan benar itu artinya paham mengenai agama kita. Nanti setelah sodako ini terjadi peningkatan ya. Orang yang siddiqin itu akan meningkat ya, meningkat. Nanti kita bicarakan selanjutnya. Mudah-mudahan kita memahami apa ketakwaan itu. Ketakwaan itu harus dibangun dengan ilmu pengetahuan. Ilmu
yang menggerakkan hati. Tidak ada lain ilmu Al-Quran. Ilmu yang sebesar ini, sebanyak, setebal ini merupakan ilmu yang harus kita kaji. Setidak-tidaknya kita tahu, walaupun kita belum sampai. Ibarat orang sekolah, punya cita-cita. Misalnya dia mengambil S1, ya, dia tahu bahwa S1 tujuannya jadi sarjana, sedangkan dia baru tingkat 1. Nah, kira-kira gitu. Dia harus tahu, oh itu belajar itu. Dengan demikian kita bersemangat, ya, kita bersemangat karena ada ilmunya, ingin kita capai dan dipertanggungjawabkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup dulu untuk subuh ini, insyaallah kita bisa lanjutkan sampai takwa yang bertingkat-tingkat dan jelas bagaimana kedudukan puasa. Nah, dari situ kita lakukan apa yang kita lakukan. Mungkin sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan, cuman ilmunya belum tahu. Nah, gitu. Allah selalu begitu. Kadang-kadang diilhamkan, kadang-kadang diberi pengetahuan dulu baru dilaksanakan. Ya, cara Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi